Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Sinta Marisa. Hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang makhluk hidup. Pelajaran pada hari ini bertujuan untuk yaitu agar kalian dapat mengetahui apa itu makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita langsung saja ke pembahasan materi makhluk hidup. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan, dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama yaitu manusia, dan yang kedua tumbuhan, yang ketiga adalah hewan. Kalian bisa memperhatikan tidak kenapa air, tanah, batu itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, karena semua itu merupakan benda mati, karena mereka tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Baik, Ibu akan menyebutkan apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, yang pertama yaitu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, peka terhadap rangsangan. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Sebagian dari makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang sama. Misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia itu bisa bernafas, bisa bergerak, mengalami pertumbuhan juga. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Prodi PGSD kelas 3B. Ingin mempraktekkan keterampilan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Wassalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Bu. Sudahkah siap kalian belajar hari ini? Sudah, Bu. Tentu, hari ini merupakan hari pertama belajar di kelas 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teman. Baru, kita memiliki teman. Teman dapat membuat kita tersenyum, dan teman dapat membuat kita tertawa. Teman juga dapat menolong kita. Kita belajar bersama. Teman-teman kita harus menyayangi teman. Baiklah, di sini Ibu akan menceritakan sedikit tentang teman. Baru pagi ini Siti senang sekali karena hari ini pertama kali Siti bersekolah. Siti bersiap-siap pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Siti pamit dan bersalaman kepada kedua orang tua Siti. Sesampainya di sekolah, Siti berteman dengan teman-teman baru Siti, juga bertemu kepada ibu guru. Coba kalian berkenalan satu persatu ke depan agar bisa kenal satu dengan yang lain. Halo teman-teman, nama aku Siti. Sudahkah kamu punya teman baru? Maksudnya sudahkah kalian punya teman baru? Sudah, Bu. Siapa nama teman-teman barumu? Siti, Bu. Coba sebutkan siapa saja teman barumu. Edo, Beni, Daju, dan Lani, Bu. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, sekarang ada tugas ya, dan tugasnya berkelompok. Dimana di dalam kelas ini kalian terdiri dari 35 siswa dan akan kita bagi menjadi 7 kelompok. Dimana masing-masing kelompok nanti terdiri dari 5 orang. Nah, babnya sudah ada di LKS kalian masing-masing. Nanti dibagi satu persatu, kemudian setelah itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing, dan setelah diskusi itu selesai kita akan presentasikannya di depan. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas sangat diperlukan oleh guru. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan situasi dan kondisi yang baik pula. Suasana kelas sangat dipengaruhi bagaimana guru mengelola kelas tersebut. Tujuannya antara lain mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu atau klasikal dalam berperilaku sesuai tata tertib dan aktivitas yang sedang berlangsung. Menyadari kebutuhan siswa, memberi respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Prinsip penggunaan hangat dan antusias, menantang peserta didik berpikir, bervariasi agar tidak jenuh, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, memberikan penguatan yang positif, penanaman disiplin diri. Perkenalkan, nama saya Despi, NIM 1923021957. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil itu adalah merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam setiap proses. Nah, di dalam diskusi kelompok, siswa dalam tiap kelompok kecil dapat bertukar informasi, pengalaman, dan melakukan pengambilan keputusan bersama, serta belajar melakukan pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses. Diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Nah, diskusi kelompok kecil adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang formal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan. Jadi, diskusi kelompok kecil merupakan salah satu metode yang memberi ruang dan peluang kepada peserta didik untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu memberi kesempatan berpikir, berinteraksi, serta berlatih untuk bersikap memberi dan menerima secara positif. Di situ tujuannya adalah memberikan ruang atau peluang bagi peserta didik untuk dapat belajar secara aktif dalam menguasai, memecahkan masalah, dan mengembangkan pola pikir positif dalam berinteraksi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila banyak kekurangan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Aryono, NIM 19230221158. Saya akan menjelaskan materi tentang pembuka dan penutup pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak lihat absennya dulu. Siapa yang alfa, siapa yang izin. Ya, nggak ada alfa. Materi pada pagi hari ini berhitung. Ya, Bapak akan menunjukkan namanya satu persatu. Namanya Jepri. Ya Pak. Pertanyaannya 6 tambah 3 9. Iya. Nah, selanjutnya Tina. 5 tambah 5 berapa? 10 Pak? Iya benar. Selanjutnya namanya Tiara. 6 tambah 6 berapa? 11 Pak? Salah. Cari lagi. Hitung pakai jari tangannya. 12 Pak? Iya benar. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.